Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Januari 2025. Seperti biasa Pisces, sebelum Mari memulai, Mari wajib ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung aja kita mulai. King of Wands di sana, berikut ada Five of Swords, berikut ada Ten of Wands, hadir energi dari Knight of Wands. Berikutnya ada energi dari Three of Wands di sana, di situ. Oh, ya. Kemudian di situ ada energi dari The Hierophant, ada energi dari Five of Wands. Kemudian di situ ada energi dari Queen of Swords. Berikut ada energi Knight of Pentacles ya. Jadi kalau melihat seperti ini ya, seperti ini. Kamu nampak-nampaknya tidak mau menahan diri kepada si seseorang ini, sikapnya kamu gitu ya. Kamu nggak mau sikap yang kayak pura-pura baik gitu ya, sikap yang kamu usahain gitu ya untuk nice, untuk welcome, untuk ramah, untuk romantis ke dia gitu ya. Kamu nggak mau gitu loh. Sebab ya Mari lihat, jangan-jangan kamu mengingat gitu ya pengalaman-pengalamannya kalian sepanjang bersama itu tuh, dia kalau dilembutin, kalau dibaik-baikin malahnya kayak ngelunjak gitu ya. Nah jadi kayak kamu nggak mau lagi yang seperti itu gitu loh. Kali ini tuh kamu nggak mau jadi people pleaser, kamu nggak mau jadi orang yang hanya akan memperhatikan emosinya dia, mentalnya dia gitu, kebutuhan jiwa raganya dia gitu ya. Tetapi untuk kali ini Mari lihat, kamu lebih akan care dan peduli kepada dirimu sendiri gitu loh ya. Jadi kayak kamu gak bisa ngebiarin lagi seseorang ini tuh semena-mena ke kamu gitu ya. Suka-suka hatinya dia mau ngomong apa, dia mau melakukan apa ke kamu, kamu udah gak mau lagi gitu. Saat ini tuh Mari lihat kamu udah cukup keras ya, sudah cukup kuat dan mampu gitu memproteksi dirinya kamu sendiri dari energi si pasangannya kamu gitu loh ya. Jadi memang dalam hubungan kalian berdua ini, Mari nampak-nampak ini adalah hubungan yang cukup menantang kamu, terutama secara mental gitu ya. Dia barangkali ya nggak main fisik gitu, nggak main kekerasan fisik, tapi dia main-main kekerasan verbal, dan dimana kekerasan verbal itu tuh seperti yang nyakitin kamu gitu loh ya. Ngomongannya itu tuh omongan yang nggak genah gitu ya, seperti merendahkan kamu kah gitu, nuduh-nuduh kamu nggak jelas lah gitu ya, kayak mau sesuatu dari kamu tapi cara mintanya itu dengan cara mengintimidasi kamu kah gitu ya. Jadi Mari lihat ini tuh pasangannya kamu cukup manipulatif di sini ya, cukup manipulatif. Dan Mari lihat kamu sudah kenal, kamu udah kenal sisi dia yang seperti itu dulu ketika dia dengan kamu masih coba untuk membantah intuisinya kamu yang bilang, ini kayak ada yang nggak bener nih. Kamu coba bantah intuisinya kamu dengan mikir gitu ya, positive thinking. Inilah kadang-kadang jeleknya, inilah kadang-kadangnya jebakannya positive thinking ya. Orang-orang yang pakai cara positive thinking itu tuh orang-orang yang dalam level nothing tulus gitu ya, atau itu tuh dalam level yang udah tinggi banget di situ tuh kebijaksanaannya. Kalau masih awam biasanya pakai prinsip positive thinking itu tuh sama dengan ngebodohin diri sendiri. Dan Mari rasa ya itu yang terjadi di kamunya ya Pisces. Dia baik kok, dia ini kok, dia itu kok ya. Kamu bilang lah yang oke-oke tentang dia.
Para intuisinya kamu udah pasti itu tuh bunyi. Apalagi kalian orang-orang Pisces. Orang-orang Pisces itu tuh dunia batinnya kenceng itu. Ya sensitif dia sebenarnya untuk mengetahui mana yang jujur, mana yang palsu, ya, mana yang bohong, mana yang asli, mana yang palsu. Gitu ya. Orang-orang Pisces, Scorpio sama Cancer itu tuh bisa mengendus itu. Ya. Bukan mengendus sih, kalau mengendus kan mental ya, tapi bunyi gitu. Bunyi. ada sign, ada tanda di dalam diri gitu ya. Biasanya apa itu tuh kayak bikin lemes, bikin gak enak gitu ya, bikin jadi kayak resah. Itu tuh gak mungkin kamu punya intuisi tidak berjalan gitu ya. Tapi lagi-lagi bahwa ya karena mungkin kamu sempat harap sama dia, atau kamu gak mau pisah sama seseorang ini, kamu masih ingin coba bangun relationship dengan dia, sehingga ya kamu mengelabuhi dirimu sendiri. Bukan hanya dia aja yang manipulatif, tapi kamu juga ternyata manipulatif ke dirimu gitu ya. Bilang-bilang dia oke, bilang-bilang dia baik. Tapi ya sisi kamu yang seperti itu tuh nampaknya selesai. Tidak lagi akan berlaku untuk di rentang 14 hingga 21 gitu ya. Kamu benar-benar mau jujur gitu ngelihat si seseorang ini, dan dalam kenetralannya kamu ngelihat dia, ya akhirnya kamu tahu gitu loh bahwa kamu harus ngeproteksi dirinya kamu dari dibodohi lagi sama si dia ya, atau dibodohi lagi sama dirimu sendiri gitu ya. Mari lihat ya kecerdasan kalian bermain di sini ya untuk rentang 14 hingga 21. Jadi disitulah mari lihat kamu kayak berani melindungi dirinya kamu sendiri. Misalnya ketika dia coba mengintimidasi kamu melawan gitu ya. Kamu melawan dengan cara entah itu tuh ngeblokir dia gitu ya. Atau kamu yang ngomong langsung gitu loh. Ngomong, kamu jangan manfaatin aku lagi deh. Misalnya itu ya contohnya. Aku tahu yang kamu omongin itu tuh tipu daya misalnya. Karena tadi belak-belakan itu gitu. Kalian belak-belakan di situ ya. Jadi atau kamu bisa bilang, kamu jangan kasar-kasar lagi ngomongnya sama aku ya, aku nggak bisa terima lagi misalnya gitu. Pokoknya ya adalah upayanya kamu untuk mencegah dia melakukan hal yang serupa sama seperti yang biasanya dia lakukan ke kamu gitu ya, supaya ya hal itu tuh tidak lagi terjadi di masa depan gitu loh di sana ya. Jadi yang sesungguhnya memang mari lihat kamu cukup berharap tadinya ya dalam hubungan kalian, sangat berharap bahkan ya, sangat berharap. Ini maaf aja ya, mari ragu sesungguhnya kalau ini tuh cinta. Oke? Mari ragu kalau kamu sebenarnya cinta sama dia gitu ya. Tidak, tapi ya mungkin ada sesuatu dari dirinya yang kamu senangin, yang kamu sukai gitu ya, entah apapun itu, dan kamu ingin sesuatu dari dia itu tuh bisa ikut kamu nikmati gitu ya. Hal-hal simpel aja lah, barangkali secara wujud fisik dia ganteng, sesuai lah mendekati itu ya, wajahnya artis idolanya kamu kali ya. Jadi kamu ingin gitu ya, seseorang yang wujudnya mirip-mirip gitu sama artis idolamu, jadi kekasihmu gitu loh, deket sama kamu, punya hubungan intim dengan kamu ya, punya hubungan yang spesial gitu. Atau ya kamu kayak ngelihat, wah sempet kalau dia ngomong, omongannya dia bikin kamu terbang gitu ya ke langit ketujuh gitu ya. Kaulah bulanku, kaulah bintangku gitu ya. Jadi kamu seneng gitu, seperti yang kamu kayak ngerasa berarti gitu ya di mata seseorang ini. Jadi kamu ingin dapet sensasi berarti tadi terus menerus dari dia, sehingga ya udah kamu mau punya hubungan yang deket sama si seseorang ini. Karena di sini tuh ya lagi-lagi baik dari kamu, baik dari dia,
kosong di sini cinta. Yang ada di sini tuh ya hasrat untuk bersama sesungguhnya. Gitu ya, hasrat untuk bersama. Walaupun kalian berdua ini tuh sempat dalam level suami istri. Tapi dia tadi, kalian menikah hanya karena ada sesuatu gitu loh. Bukan karena dorongan cinta kasih sayang, ingin bersatu dengan orang yang dicintai, ingin tetap bersama dengan orang yang disayangi. Enggak. Gitu. Dia ngelihat kamu, oh, jangan-jangan kamu banyak duit. Jangan-jangan kamu bisa diandalkan kalau ketemu sama masalah. Jangan-jangan kamu mempermudah hidupnya dia dan sebagainya. Kamu yang mungkin jangan-jangan karena sudah dikejar umur. Jangan-jangan ya kamu takut kesendirian. Ya jangan-jangan ya tadi kamu suka ada treat-treatnya dia yang bikin kamu gimana gitu ya, merasa spesial. Nah seperti itu, mari lihat kalian punya hubungan rumah tangga ini. Tapi semoga belum sempat ke rumah tangga ya, soalnya kalau udah ke rumah tangga agaknya repot gitu ya. Muter-muter, ini ibaratnya kayak ada dalam satu kardus, nggak ada pintu keluar gitu ya. Muter-muter berdua, tetapi kok ada di situ tuh yang satu yang menyakiti, satu yang berusaha mati-matian untuk tidak disakiti. Aduh, repot ya, repot banget itu kalau kayak gitu model rumah tangga gitu ya. Nah tapi ya tadi, kalaupun ini udah rumah tangga, mari nampak ya tidak kondusif ya relationship kalian berdua ini. Alih-alih saling mengangkat tinggi menjadi partner yang baik ya, untuk sama-sama punya kehidupan yang lebih baik gitu ya, itu tadi mari lihat ini tuh dia akan menjadi tantangan besar bagi kamu. Jadi ibaratnya kalau dalam rumah tangga bisa aja ini istilahnya musuh dalam selimut gitu loh ya, musuh dalam selimut, seolah-olah intim, deket, akrab sama kita, bagian dari hidupnya kita, tapi justru dia merasa jauh gitu loh hatinya dengan kita, sehingga dia ya tega nyakitin, ya tega memanfaatkan, ya tega dan seterusnya gitu ya. Ya mari lihat di sini tuh bisa agaknya lumayan riuh nanti ya relationship kalian, terutama kamu bisa cukup emosional nanti ke dia. Emosional dalam artian bukannya kamu emosi yang bergerak itu tuh emosi sayang, emosi cinta dan seterusnya, enggak. Tapi emosional dalam artian kamu sedih, kamu marah, kamu takut, kamu cemas dan seterusnya. Dan itu tuh akan kamu ekspresikan nanti ya. Dan ya agak bisa nih ke kejadian agak sengit. Kalian akan berantem, mari lihat ya. Kalian akan berantem, terus setelah berantem memang seseorang ini tuh lari gitu loh. Jadi ya ngelihat kamu galak juga sama dia, ada di situ tuh rasa takut gitu ya. Mari nampak gitu, takut dia. Jadi kalau ketemu sama kamu lagi atau berlama-lama berinteraksi dengan kamu, kamu bakalan cerewetin dia terus gitu loh. Dia nggak tahan dicerewetin gitu ya. Atau mungkin kamu yang kayak mengungkapkan unek-uneknya kamu, atau nunjukin gitu kalau kamunya itu tuh udah bisa jaga diri dari sikapnya dia gitu ya, dari akal-akal bulusnya dia kayak nggak kuat gitu loh ngadepin kamu. Nah jadi di sini tuh mari lihat dia mau itu tuh kayak ngilang ya untuk beberapa hari setelah kalian ribut nanti. Nggak tahu tanggal berapa, yang jelasnya tanggal 14, rentang 14 hingga 21, tiba-tiba dia putus koneksi sama kamu gitu ya. Mungkin ya kamu juga akan blokir dia dan seterusnya gitu. Tetapi yang jelasnya kalau dilihat energi dari si pasangannya kamu ini, ya dia kabur dulu. Tapi dia kaburnya cuma sebentar ya. Dia itu tuh hanya yang sebatas kayak nunggu, ngasih kamu waktu untuk kamu tenang lagi. Jadi ini tuh gini ya, kayak model tikus. Ini maaf aja ya, metafornya mari yang kepikiran untuk saat ini tuh hanya metafor seperti tikus. Kalau tikus itu kan gini, dia tuh kan gini ya, dia tuk, terus dia ambil apa yang dia mau, terus misalnya nanti dia ketangkep basah dia lari. Terus nanti dia datang lagi. Tikus itu kan gitu.
merugikan, tapi merugikannya itu tuh ngotot gitu loh. Mari lihat gitu energi si pasangannya kamu. Dia selalu tunggu waktu, tunggu celah. Kapan dia bisa ngeganggu kamu biar mentalmu nggak tenang, biar kamu emosian, biar kamu ngerasa nggak nyaman. Ini tuh nggak baik sesungguhnya ya bagi kamu membiarkan seseorang dengan karakter seperti ini menjadi orang yang ada di dalam ring satunya kamu. Gitu. Mesti dia dapat apa yang dia mau. Ngelihat kamu marah, dia lucu, seneng dianya. Nah, itu kacaunya. Lihat kamu itu tuh sedih, ada rasa puas di situ. Ya. Ngelihat dia bisa ngambil keuntungan dari kamu, dia itu tuh nggak ada tuh cerita apa ya, nggak sampai hati gitu. Enggak, justru kalau dia bisa dapat keuntungan dari kamu, bangga gitu loh, bangga. Nah di situ nggak ada dia rasa bersalah di sini tuh ke kamu. Mari lihat, nggak ada Pisces. Tuh loh. Ya apa ya? Memang mungkin ya tukang bully. Ya, jangan-jangan ya dulu memang juga dibully, terus mau meluapkan energi ketidakbahagiaan ketika dibully, kamu juga jadinya dibully. Gitu. Kan memang gitu ya, kalau korban itu tuh bisa berubah menjadi pelaku. Itu hal yang lumrah mari lihat terjadi. Walaupun sebenarnya kita jangan ke situ gitu loh kan. Ya kalau kita jadi korban ya udah, yang paling-paling kita itu tuh hanya memproteksi diri sendiri, tidak menjadi pelaku, berubah jadi pelaku. Nah, tapi kalau dia itu tuh korban yang berubah menjadi pelaku gitu loh. Jadi seneng ngebully orang. Seneng kayak tanda kutip ngejahatin orang, mari lihat. Memang masih di situ fase kesadaran ini, maaf mari bahasa ngomong spiritual ya. Memang di situ fase masa level kesadaran spiritualnya dia. Gitu ya. Ada main-main masih di dimensi 3. Gitu. Ego itu tuh kesenangan dalam bentuk yang merusak. Oh, itu tuh masih kuat gitu loh. Di situ. Jadi mari lihat, kalau memang kamu kayak bolak-balik merasa disakiti oleh seseorang ini, mendingan memang kamu benar-benar close koneksi dari dia. Karena ini bisa ada pancingan ya, nanti jadinya hubungan kalian itu tuh hubungan yang nggak sehat, bersama untuk saling menyakiti jatuhnya, ujung-ujungnya gitu loh. Ngapain buang-buang waktu saling menyakiti, nggak ada juga value-nya. Yang ada tuh nambah-nambahin karmanya kita, repot. Apalagi kalau kamu udah usianya 30-an atau sudah 40-an gitu ya. Mendingan ya cari yang damai-damai, cari yang cantik-cantik, cari yang enak-enak, cari yang menyenangkan gitu loh. Lakukan aktivitas-aktivitas yang menyehatkan jiwa dan ragamu gitu, bukan untuk apa ya, memperbesar ego. Wah, aku disakiti sama dia, aku juga balik nyakitin. Ngapain kayak gitu ya, wasting time, buang-buang energi, sayang usia gitu ya. Mendingan nonton yang lucu-lucu gitu ya, mendingan nge-gym ya, denger musik, denger lagu atau apalah gitu ya, daripada terbawa-bawa, ketarik-tarik diri ini tuh melakukan hal-hal yang agaknya ya kurang baik gitu ya. Karena gimana, dia mancing-mancing emosinya kamu, soalnya dia mancing-mancing kamu ngamuk, karena itu yang memang dia suka. Setelah kamu ngamuk ya biasanya kan jadi singa kita kan gitu ya kalau ngamuk. Terus ngapain gitu, mau nyakar, mau ngegigit, mau nyakitin kan gitu, ngapain juga begitu. Situ ya. Jadi
Ya gitu kalau mari lihat model relationship kalian. Memang kayak seolah-olah dia manis gitu ya. Ini tuh seperti bertopeng gitu loh. Bisa, memang dia dengan sengaja, dia tahu triknya gitu loh. Bikin kamu seneng dulu sedikit, setelah kamu seneng baru kamu disakiti banyak gitu ya. Bikin seneng sedikit tapi disakitinya banyak. Gitu-gitu aja nih model hubungan kalian. Setidaknya untuk sampai rentang tanggal 21 Januari 2025 ini ya. Gitu. Kalau dia nice terus sama kamu, baik terus sama kamu, mari lihat kayaknya bukan di rentang waktu ini. Nggak tahu lah, memang itu tuh harus naik kesadaran. Kalau untuk naik kesadaran itu kan memang progresif ya, nggak bisa itu ujuk-ujuk wah langsung berubah gitu, nggak bisa di sana ya. Ya tapi ya doain aja lah, terutama kalau dia udah jadi suaminya kamu atau dia udah jadi istrinya kamu, doain aja lah biar seseorang ini tuh dia ngerti apa yang sedang dia lakukan. Doain juga dirimu ya, doakanlah kalian berdua gitu, biar kalian berdua itu tuh sedang memang lagi dalam kondisi benar-benaran bisa sadar gitu bahwa ya kebaikan itu, melakukan kebaikan gitu ya, itu tuh jauh lebih penting gitu daripada hanya sebatas kepuasan ego semata gitu ya. Oke lah, dalam bacaan ini hadir energi dari Sagittarius di situ, Taurus hadir, Libra masuk, energi dari Leo ada, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Sagittarius, Leo, dan energi dari Aquarius nutup pembacaan kita kali ini ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.